Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Hari ini kita akan membahas PJJ PJOK tentang pemeliharaan diri. Ya, silahkan buka halaman 151 di buku paket kalian. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama memahami cara pemeliharaan diri dari penyakit. Yang kedua, membedakan penyakit menular dan membedakan penyakit tidak menular. Nah, mengapa tubuh kita harus sehat? Kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Karena dengan kondisi tubuh yang sehat, kita bisa melakukan berbagai aktivitas dengan lancar, ya. Misalnya kita pengen belajar, ya lancar, ya. Kita pengen bermain, ya kita bermain dengan riang, bermain dengan senang, ya. Tidak dalam kondisi yang buruk atau tidak sehat. Kira-kira gimana ya cara pemeliharaan diri dari penyakit? Tentu kalian pernah dengar ada ungkapan yang mengatakan menjaga lebih baik daripada mengobati. Ada yang tahu nggak artinya apa? Yuk silahkan. Artinya apa sih? Ya, pintar sekali anak-anak ya. Jadi arti dari ungkapan tersebut yaitu sebaiknya kita melakukan pencegahan terhadap datangnya suatu penyakit karena mencegah lebih mudah dan lebih baik daripada mengobati. Contohnya Pak, contohnya jika kalian terkena penyakit kulit, ya kan? Penyakit kulit misalnya penyakit kadas, penyakit kurap itu akan meninggalkan bekas ya. Jadi bekas itu mungkin akan hilang tapi lama. Nah, kalau kita bisa mencegahnya ya, jadi tidak akan mempunyai bekas ya. Misalnya yang cewek-cewek ini, mosok dari atas cantik, ya begitu lihat kakinya banyak kudisnya, kan nggak bagus ya kan, jadinya tidak indah. Nah, jadi kalau kita menjaga ya, menjaga penampilan, menjaga kesehatan, insya Allah ya kita bisa apa? Ya betul sekali ya kan, tubuh kita akan tetap indah. Begitu anak-anak ya. Walaupun udah sembuh itu biasanya kalau penyakit kulit itu meninggalkan bekas ya, dan hilangnya akan lama. Bagaimana caranya Pak? Ya menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu apa sih Pak Guru? Pola hidup sehat adalah segala usaha untuk menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk. Ya, banyak sekali macam pola hidup sehat yang dapat kita terapkan. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dan buah-buahan serta air yang cukup. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, istirahat atau tidur yang cukup. Dan yang keempat, menghindari kebiasaan yang dapat merusak badan. Mengkonsumsi makanan, buah, dan air yang cukup. Ya, tubuh kita harus memperoleh gizi yang seimbang. Ya. Makanan yang kita konsumsi harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang cukup. Bisa dilihat di tabel ini ya. Di banyak sekali makanan-makanan yang bisa kita konsumsi. Ya, misalnya pagi makan tempe, ya pagi makan tempe sama tahu, ada sayurnya, ya kan. Terus ada buahnya, ya kan. Jadi kalau memungkinkan ya
diusahakan memakan makanan yang gizi seimbang. Anak-anak ya. Olahraga secara teratur. Jadi anak-anak, tubuh kita ini butuh yang namanya pergerakan, ya kan? Harus bergerak. Ya, usahakan tubuh bergerak dan mengeluarkan keringat setiap hari. Ya, pilih olahraga yang ringan, ya, misalnya berlari, senam, voli, bersepeda, main sepak bola, atau bermain lari-larian, ya kan? Nah, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, terutama misalnya kalau kita malas bergerak jadinya apa? Jadinya obesitas. Obesitas itu apa Pak Guru? Yaitu gendut, kegendutan ya. Sampai kita itu apa ya namanya ya? Badannya itu terlalu banyak lemak. Jadi itu tidak sehat ya anak-anak ya. Jadi kita sebisa mungkin mumpung masih muda, mumpung masih kecil ya, kita usahakan selalu olahraga secara teratur. Ya, nggak usah yang berat-berat ya, cukup 15 menit sampai 30 menit aja setiap hari, itu sudah cukup anak-anak ya. Kemudian istirahat atau tidur yang cukup ya. Istirahat atau tidur yang cukup tuh seperti apa Pak Guru? Ya, tentunya istirahat yang paling baik yaitu istirahat yang berupa tidur ya kan, lebih kurang 8 jam. Ya, sehari itu lebih kurang 8 jam kalian tidur. Jangan sampai kalian kok sehari cuma tidur 2 jam, jangan ya. Jangan sampai kalian tidur sehari cuma 1 jam, ya jangan ya. Kurang lebih itu yang baik adalah 8 jam. Ya. Oke. Tugas yang pertama, tuliskan jadwal kegiatanmu dari bangun tidur hingga akan tidur lagi ya kan. Misalnya ini pagi bangun jam 4 ya, setelah bangun ngapain? Sholat dulu atau merapikan tempat tidur dulu. Nah, terus jam 7 misalnya sarapan, jam 9 apa, 11 apa, 1 apa, nah, sampai 1 hari kegiatan yang kalian lakukan itu harus ditulis anak-anak ya, di buku catatan PJOK ya. Tugas yang pertama itu anak-anak ya, Pak Guru ulangi, tuliskan jadwal kegiatanmu dari bangun tidur hingga akan tidur lagi. Tugas yang pertama, oke? Menghindari kebiasaan yang dapat merusak badan ya. Banyak sekali kebiasaan yang dapat merusak badan, antara lain merokok dan meminum minuman keras. Nah, jadi anak-anak banyak sekali yang sekarang ini misalnya kita pergi ke suatu tempat ada bau rokok. Ya, itu kalau nggak suka merokok akan merasa sangat terganggu. Pak Guru, tapi ayah kakak itu merokok Pak Guru, gimana? Kan nggak baik. Nah, gini anak-anak ya. Jadi kalau misalnya orang tua atau kakak ada yang merokok, ya lebih baik kamu menghindar saja ya. Oke. Nah, karena apa namanya, kalau kamu mencoba menasehati ya, kalau diterima ya syukur alhamdulillah, tapi kalau nggak diterima nanti malah kamu yang dimarahi. Nah, lebih baik untuk dirimu jangan merokok dan minum minuman keras. Paham anak-anak ya? Penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke orang lain yang tidak sakit. Ya, kira-kira apa ya penyakitnya ya? Ya, contohnya penyakit kulit, ya. Terus apa lagi? Penyakit mata, influenza atau flu, demam berdarah dan malaria. Ya. Penyakit kulit yang pertama ada kadas atau kurap, ya. Adalah jenis penyakit kulit yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh kelompok jamur Dermatofita. Ada yang pernah kena penyakit ini? Nah, ini anak-anak biasanya anak cowok ini biasanya ya suka gantian pakai baju. Oh, aku pinjam bajunya dia, pinjam baju ini. Itu jangan anak-anak ya. Jika temanmu ada yang kena penyakit ini dan kamu memakai bajunya, ya,
bisa-bisa kamu tertular yang namanya penyakit kadas kurap ini anak-anak ya. Yang kedua, kudis adalah penyakit kulit yang dapat menular ya, disebabkan oleh serangga bernama Sacroptes cabeeivarhominis. Kita lihat ada mesti yang kayak gini ya. Ini dapat menular ya anak-anak. Cacar air adalah salah satu penyakit kulit yang dapat menular. Orang yang pernah terkena cacar air tidak akan terserang lagi di kemudian hari ya. Kalau kalian pernah terkena cacar air saat kecil ya, biasanya kecil tuh kena cacar air. Nah, kalau udah kena cacar air terus sembuh ya, imun kita kuat, nanti suatu saat kita tidak akan terserang lagi yang namanya cacar air. Ada yang pernah? Penyakit mata ya. Penyakit mata adalah jenis penyakit yang menyerang mata. Contohnya iritasi mata ya, seperti gambar ini, matanya merah. Kemudian ada herpes mata ini. Ada bintil-bintil putih ya anak-anak ya. Jadi ini apa namanya? Bisa menular. Nah, anak-anak, pernah nggak kalian merasakan seperti ini anak-anak? Ya, ada yang pernah? Ya, syukur-syukur kalian belum pernah terkena atau belum pernah merasakan ya, karena ini sangat mengganggu. Penyakit lainnya ya, ada influenza. Influenza itu flu ya, seperti gambar ini, gambarnya virus itu ya. Terus demam berdarah dan malaria. Demam berdarah dengan malaria itu berbeda. Kalau demam berdarah itu nyamuknya ada putih-putihnya ini ya. Biasanya pagi hari ini ada ini, keplak aja ini atau dipukul aja sampai mati enggak apa-apa. Terus malaria ini. Nah, seperti ini ya nyamuknya. Penyakit kulit yang tidak menular ya, ada panu ya, ada eksim ya. Biasanya pasti kalian pernah melihat ini ya. Mungkin kalian juga pernah terkena penyakit panu ya. Kalau eksim ini kebanyakan menyerang anak bayi, balita yang baru lahir. Karena apa? Biasanya orang yang melihat tuh gemes, terus mencium, cup ya kan? Nah, orang yang mencium itu ternyata membawa virus dan akhirnya terkenalah ini eksim ini. Tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua apa Pak Guru? Nah, tugas yang kedua yaitu ya, tuliskan ya jenis penyakit yang pernah menyerang kamu ya. Tuliskan jenis penyakit menular ya yang pernah menyerang kamu. Ya, misalnya, oh, saya pernah terkena penyakit kadas. Ya, terus cara penyembuhannya gimana? Oh, cara penyembuhannya begini ya. Paham? Tugas yang kedua, tuliskan penyakit menular yang pernah kamu rasakan atau pernah menyerang kamu dan cara penanganannya gimana. Oh, kasih salep Pak, oh minum obat ini Pak, gitu anak-anak ya. Oke, paham? Nah, penyakit mata tidak menular. Nah, ada penyakit katarak. Nah, katarak ini matanya putih anak-anak ya. Jadi di tengah-tengah mata itu ada selaput atau ada bentuk seperti apa ya, kapas itu ya yang menempel di mata. Seperti ini gambarnya. Dan rabun senja. Jadi anak-anak kalau udah apa namanya ya, mempunyai penyakit ini itu, kalau katarak itu harus dioperasi anak-anak, diambil ya kan, harus diambil yang menutup itu putih-putihnya, diambil, dioperasi, namanya operasi katarak. Kalau di Semarang itu dekatnya itu klinik mata Papandayan itu loh, itu ada itu Bendan sana, itu Bendan Ngisor ya, itu ada samping Taman Sampangan itu tempat untuk operasi mata. Terus rabun senja ya. Jadi rabun senja ini biasanya terjadi ketika
kekurangan apa ya namanya ya, dalam keadaan redup, misalnya mau menjelang malam itu saat sore itu, atau biasanya kita sebut dengan rabun ayam ya. Kalau ayam itu kalau sore itu biasanya udah nggak jelas penglihatannya ya. Penyakit yang tidak menular lainnya apa? Ya, contohnya ini penyakit jantung ya. Jadi penyakit jantung ini anak-anak ya, ini salah satu penyakit yang berbahaya ya. Jadi jantung itu ada jantung koroner ya, itu sangat fatal sekali. Banyak sekali penyebabnya, seperti pola hidup yang tidak sehat ya, sering makan makanan junk food, jarang berolahraga, darah tinggi, kegemukan atau obesitas ya, itu bisa menjadi pemicu yang namanya penyakit jantung. Anak-anak ya. Oke. Jadi cukup sekian dari Pak Guru ya. Tugas yang ketiga yaitu tuliskan ya penyakit yang pernah kamu alami ya. Misalnya nggak pernah mengalami ya nggak usah ditulis, Pak belum pernah mengalami gitu ya. Oke, dan jelaskan apa namanya cara penyembuhannya. Seperti tadi misalnya, Pak saya terkena penyakit kadas. Oh, cara penyembuhannya gimana? Dikasih salep atau diminum obat ya. Seperti itu anak-anak ya. Oke, cukup sekian dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.